UKT naik ya disyukurin, bayarin tapera ya disyukurin, pajak dinaikin ya disyukurin, MKMA bobrok ya disyukurin. Kamu nolak tapera, awas kena denda. Pemerintah Jokowi nggak main-main soal tapera. Kalau kamu menolak kooperatif dan bayar tapera, kamu bakal kena sanksi pelanggaran. Bukan cuma pekerja middle class aja nih yang wajib bayar. Pengusaha juga wajib buat kontribusi nabung di tapera. Kalau nolak, apalagi sampai menghindar bayar, ya siap-siap aja kamu dihukum negara. Duh, kok kesannya maksa gini ya? Sejak kapan dah menolak nabung malah kena denda? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga, tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu Tapera yang masa warganya untuk kena 3% dari penghasilan. Memang banyak kontroversi, dan ini tuh buat apa? Tapera atau tabungan perumahan rakyat sampai presiden yang meresmikannya. Banyak orang yang nggak tahu tuh sebenarnya udah dari tahun 2020. Dan pasal ini memang kesannya kayak memeras warga. Padahal gaji tuh udah dipotong sama PPH, potongan BPJS, dipotong lagi sama tapera. Di sini saya akan menjelaskan skema 3% tapera. Yaitu modal awal tapera disalurin ke BP Tapera, dananya dikumpulin lewat kasei dan diawasi sama OJK. Nanti itu diputar sama manajer investasi, dan kalau dicek dari website mereka, memang tujuannya pada sebenarnya ada dana 1,5 triliun rupiah untuk disalurin ke 11.000 rumah lewat skema KPR. Apa untungnya nih buat orang yang nyetornya 3% gitu kan. Konon duit yang dikumpulin itu kayak dana pensiun. Kalau nanti kita stop bekerja, duit bakal dibalikin setelah dikelola sama mereka. Mungkin bakal diputar ke aset-aset. Ini sebenarnya saya ngerti asal-usul setujunya ini tuh bagus buat meningkatkan harga rumah, dan warga Indonesia tuh emang harus dipaksa untuk nabung. Tapi kontroversinya, apa nanti bakal ada kasus kalau ada penyalahgunaan dari pihak yang berwenang? Mungkin bisa terjadi ya. Di sini akan menjelaskan potongan tapera. Yang 3% itu ada yang dibagi sama perusahaan, adapun yang benar-benar full dipotong 3% buat karyawan. Yang pertama yaitu 0,5% ditanggung perusahaan, 2,5%-nya ditanggung pekerja. Kalau kerja lepas kayak freelance itu full 3%, harus kita tanggung semua. Ini tuh batas pendaftarannya tuh sampai 2027. Terus apa ini kayak pemaksaan nabung? Saya akan mengambil contoh gaji karyawan yang di bawah 5 juta dan kena tapera. Nasib Genjet tiba-tiba ada tapera, gaji kotornya itu 5 juta. Nih, berarti dipotong pajak TER sebesar 2%, senilai 100.000. Terus dipotong lagi sama BPJS Kesehatan 1% sebesar 50.000. Terus dipotong lagi sama JHT 2% 100.000. Jaminan pensiun juga 1% 50.000. Nah, tapera kan 3% nih. Berarti dipotongnya 150.000. Terus kan Genjet tuh pasti lebih mementingin gaya kayak HP iPhone kan. Nah, beli iPhone aja seharga 20 juta nih. Jadi kan gaji bersihnya itu 15.450.000. Ini sanksi administrasi bagi pekerja yang tidak mengikuti tapera. Ada 3. Pasal 55 PP nomor 25 tahun 2020. Yang pertama, pekerja mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3
Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 3, dan Pasal 50 ayat 1 dikenal sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Terus sanksi yang kedua yaitu sanksi peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenakan oleh BP Tapera. Ini sanksi yang terakhir, yaitu penggunaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. Pekerja mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3, Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 3, dan Pasal 50 ayat 1 dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A, pekerja mandiri tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari kerja. Otak cuma bonong deng rencana, macam model ini memang pacar tak raguna. Jis, 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 fajar sekali. Jis, 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 memang fajar sekali. Jis, jis, jis. Baik, di sini saya bersama saudara siapa? Tami Wijaya. Nah, kan sekarang ada berita yang terhot-hot banget ya sobat, yaitu tentang kebijakan Tapera. Gimana menurut saudara Tommy tentang pendapat dan pandangan kebijakan Tapera tersebut di Indonesia? Ya menurut saya sih kurang bagus juga ya, terutama ya kita juga UMR juga masih rendah dan banyak juga tanggungan-tanggungan yang harus kita tanggung, apalagi kalau yang sudah berkeluarga gitu kan, misalkan beri makan, menyekolahkan anak, bayar pajak per bulan dan lain sebagainya, ya tentu itu akan memberatkan. Apalagi yang saya lihat di berita-berita bahwa Tapera ini akan kebijakannya akan dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu sangat disayangkan juga kalau misalkan petani yang pendapatannya belum seberapa terkena dampak juga. Menurut saya itu aja sih. Oke, baik saudara Tommy, kalau pandangan saudara tentang UMR Majalengka itu kayak gimana? Ya menurut saya sih masih rendah sih, karena masih diperkirakan hanya 2,1 sampai 2,3 atau 2.100.000 sampai 2.300.000. Yang tentu menurut saya kalau UMR Majalengka itu lebih sejahtera di 4 sampai 5. Oke, terima kasih ya saudara Tommy